Terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan memberikan waktu untuk beribadah ya Tuhan. Kami membawa kerinduan kami ya Tuhan. Kami sungguh haus dan lapar ya Tuhan di saat Bapa menjamah setiap kami ya Tuhan. Kau yang tahu kedalaman hati kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir untuk melawat setiap kami ya Bapa. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadir. Mari kita sama-sama mengatakan ku sembah Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau yang penuhi kami ya Tuhan.
berdoa. Saya berusaha untuk jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Aku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi ku sembah Kau kudus Tuhan. Kuduslah kami sanjung, mulia bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia, menyembah Tuhan yang tinggi, menyembah Tuhan yang kudus. Oh, haleluya. Kami sembah yang layak dipuji. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Mari bermazmur bagi Tuhan, mari menyembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau layak biarkan jemaat saja yang menyanyikan, ku sembah kudus. Yesus, ku
sembah kudus. Ku sembah kudus, ku sembah. Sungguh kau kudus Tuhan. Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sungguh kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu nyata ya Tuhan. Kau yang memenuhi setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kau memilih kami untuk kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan kemurahan-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hadir ya Tuhan, membawa kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduan kami untuk beribadah, kerinduan kami untuk mengenal-Mu ya Tuhan, merasakan firman-Mu yang hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Mari kita bangkit memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilih, dengarkan panggilannya. Hanya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah Raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi
Dialah Raja, dialah Raja Mega. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dalam kemuliaannya yang berlindungan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang biarkan jemaat saja menyanyikan Tuhan, Tuhan, amin. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Kembali. Terima kasih ya Tuhan, tiba waktunya. Sungguh sangat berharga ya Tuhan, waktu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami, mata kami, telinga kami ya Tuhan, agar benar-benar firman-Mu yang hidup itu merema dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami bisa tenang Tuhan di saat kami dekat pada Bapa.
sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa Kau yang memandang, sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, di semua yang Terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih
atas setiap kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami bisa menikmati kehadiran-Mu, jamahan Tuhan, dengan membawa setiap rasa syukur kami kepadamu, membawa setiap pujian kami kepadamu, menaikkan setiap penyembahan kami kepadamu pada hari ini Tuhan. Itu kami selalu bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jamah hati kami, Tuhan jamah telinga kami. Biarkan firman ini boleh masuk dalam hati kami, boleh berakar, boleh bertumbuh, dan boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan sebagai orang percaya. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, senang bisa berjumpa kembali. Kita bisa menikmati ibadah bersama-sama ya dengan keluarga saya di Surabaya. Oke, kita tidak menyangka ya, sudah sampai di penghujung tahun. Hari ini minggu pertama di bulan yang ke-12, bulan Desember di tahun 2020. Untuk itu tentunya kita pasti sebagai orang percaya sudah mulai merasakan suasana-suasana yang suasana-suasana yang merindukan rumah gitu ya bagi para perantau gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau seandainya saya waktu kecil di rumah masuk tanggal 1 itu pasti sudah rame-rame dekor rumah. Mulai sibuk dengan dapur yang penuh dengan aroma wangi kue gitu ya. Aroma wangi kue kering, aroma wangi kue yang disiapkan untuk Natalan gitu ya. Kemudian mulai cari pernak-pernik Natal dan semulainya disiapkan gitu ya. Dan saat ini saya kira tahun ini kita akan merayakan Natal dengan suasana yang berbeda gitu ya. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu spirit Natal kita menyambut kelahiran Yesus bukan terkait dengan suasana gitu ya, tetapi bagaimana kita memaknai kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kita menyambut bulan Desember dengan keadaan yang seperti sekarang ini, saya kira kita tidak terfokus terhadap bagaimana kita mendekorasi sesuatu, bagaimana kita menyiapkan segala sesuatu, tetapi kita lebih kepada bagaimana kita merenungkan kelahiran Kristus di tengah-tengah kondisi yang seperti saat ini, gitu ya. Nah untuk itu tema bulan ini kita masuk ke dalam bulan Desember dengan tema yang baru adalah tema perkenanan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita berbicara terkait dengan perkenanan, maka tentu kita akan berpikir di dalam kondisi kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan seseorang, perhatian seseorang, adalah dengan cara kita melakukan sesuatu sehingga orang tersebut bisa memberikan perhatiannya kepada kita. Misalkan ada orang yang lagi PDKT gitu ya, ketika untuk bisa mendapatkan perhatian dari pasangannya ini, maka dia akan menunjukkan perhatiannya yang ekstra gitu ya. Kalau dulu susah bangun pagi, tapi karena calon pacarnya ini biasanya saat teduh pagi bersama gitu ya, wah terpaksa dia harus bangun pagi gitu ya, untuk bisa mendapatkan perhatiannya sebagai orang yang pantas, orang yang layak untuk mendapatkan hati dari sang wanitanya atau calon pasangannya gitu ya. Atau mungkin ya karena dulunya biasanya sebelum pacaran jarang mandi gitu ya. Tapi pas waktu mulai mendekati seseorang supaya mendapatkan perhatiannya, akhirnya menjadi orang yang klinis, menjadi orang yang rapi, orang yang wangi, orang yang bersih gitu ya, supaya bisa mendapatkan perhatian seseorang begitu. Nah, di dalam konteks kita sebagai manusia, kita tahu untuk mendapatkan perkenanan seseorang, perkenanan orang lain, atau orang yang kita harapkan untuk bisa memberikan perhatian kepada kita atau membalas perhatian kepada kita, maka kita akan melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatiannya. Ketika kita jalan, hati kita rasa bergetar gitu ya, ketika melihat seseorang, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan perhatiannya dengan melakukan sesuatu. Itu yang terjadi, gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau melihat di dalam konteks firman Tuhan, Tuhan berbeda dengan manusia. Artinya ketika kita mau mendapatkan perhatiannya Tuhan,
kita harus tahu bahwa semuanya itu bukan terkait dengan apa yang akan kita lakukan sehingga Tuhan memberikan perhatian kepada kita. Apa yang harus kita perbuat sehingga kita bisa mendapatkan perhatian kepada kita. Banyak kasus, banyak contoh yang kita cenderung merujuk kepada konsep pemikiran yang demikian. Ketika usaha kita menjadi bangkrut gitu ya, ketika kita dalam masalah, kita akan berpikir bahwa apakah saya sudah melakukan sesuatu yang akhirnya membuat Tuhan tidak berkenan lagi kepada saya, seolah-olah Tuhan pergi meninggalkan saya sehingga membiarkan saya terpuruk dalam kondisi kerjaan yang berat, usaha yang hancur, rumah tangga yang berantakan, dan seterusnya. Apakah saya sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan menghukum saya demikian dan meninggalkan saya? Seringkali kita di dalam titik-titik yang demikian, kita berpikir demikian, apakah Tuhan sudah meninggalkan saya sehingga saya bisa mengalami hal-hal yang demikian, penderitaan yang harus saya alami. Dan saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi reaksi kita terhadap kondisi, masalah, persoalan yang kita alami ini bukan hanya terjadi pada zaman kita aja. Kalau kita baca Alkitab, kita melihat bagaimana ketika Ayub dicobai, maka teman-temannya, mulai dari istrinya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang dan berpikir kepada Ayub, menuduh Ayub bahwa Ayub, jangan-jangan kamu sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan nih, sehingga kamu mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Anak-anakmu mati, ternakmu mati, gitu kan, istrimu meninggalkan kamu mendapatkan penyakit kusta. Kamu mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Jangan-jangan kamu sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan sehingga akhirnya Tuhan mau murka terhadapmu gitu loh. Nah, kita masuk di dalam pemikiran yang demikian ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita berada di dalam situasi-situasi terpuruk. Sehingga kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada kita karena kita melakukan sesuatu yang membuat Dia tidak berkenan kepada kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan terkait dengan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap Tuhan terhadap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari menurut firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21, dan saya ajak kita untuk baca bergantian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, silakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita melihat terkait dengan perkenanan Tuhan ini, ketika berbicara mengenai perkenanan Tuhan itu dibagi dalam dua aspek ya. Aspek yang pertama itu dari sisi perjanjian lama, kemudian aspek yang kedua kita melihat dari sisi perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ketika Daud berkata bahwa Tuhan berkenan kepadanya, dia mau supaya Tuhan berkenan kepadanya, maka kita harus paham bahwa konteks perjanjian lama itu adalah konteks di mana Allah sementara menyatakan dirinya kepada manusia melalui bangsa Israel. Sehingga ketika berbicara terkait dengan perkenanan Tuhan, Tuhan sementara menyatakan isi hatinya, sementara menyatakan dirinya kepada bangsa atau umat yang menjadi pilihannya. Maka Alkitab mengajar bahwa korban yang diberikan atau doa manusia itu berkenaan kepada Allah hanya kalau orang itu sendiri berkenan kepada Allah. Jadi umat pilihannya adalah bangsa Israel. Dan kita bisa melihat itu bagaimana ketika terjadi kasus antara Habel dan Kain. Ketika mereka menaikkan korban yang kepada Tuhan, menaikkan persembahan kepada Tuhan dan cuma satu orang yang diterima. Yang diterima adalah Habel. Nah, perkenanan Tuhan terhadap Habel itu berkaitan dengan korbannya atau berkaitan dengan pribadinya. Tentu berkaitan dengan pribadinya bahwa Tuhan berkenan kepada Habel, bukan terkait dengan korbannya. Habel memberikan lembunya yang terbaik gitu ya, dan Kain memberikan tanamannya, memberikan hasil pertaniannya kepada Tuhan, tetapi Tuhan menerima yang punya Habel. Tuhan menerima persembahannya Habel bukan terkait dengan Tuhan suka daging, gitu ya. Tuhan suka lembu, bukan. Tuhan menerima persembahannya Habel karena pribadinya Habel. Gitu ya, Tuhan berkenan kepada Habel. Artinya ketika dalam konteks perjanjian lama Tuhan menyatakan dirinya terkait dengan perkenanannya khususnya kepada bangsa Israel, maka Tuhan sementara menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Nah, di dalam perjanjian lama ketika kita baca terkait dengan pernyataan para nabi gitu ya, yang disampaikan dalam kitab-kitab perjanjian lama, maka kita akan menemukan banyak sekali amarah yang mereka keluarkan atau cemooh yang para nabi keluarkan ini terkait dengan paham yang bagi manusia seperti itu adalah hal biasa gitu ya. Bahwa perkenanan Tuhan itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan Tuhan dengan apa yang kita bawa. Jadi kalau kita bawa yang demikian maka Tuhan akan menerima. Ketika kita bawa yang demikian maka Tuhan tidak akan menerima. Dan itu menjadi sebuah cemooh para nabi untuk mengatakan bahwa kalian ini sebenarnya enggak mengenal Tuhan. Gitu ya. Tuhan menyatakan diri dengan sedemikian rupa kepada mereka melalui pertolongan, melalui penyertaan, melalui mujizat, melalui kuasa ilahi yang disertai kepada mereka, tetapi mereka masih merasa bahwa Tuhan belum berkenan kepada mereka sehingga mereka mencoba mencari dengan cara-cara yang lain. Ketika Musa naik ke Gunung Horeb untuk menerima 2 loh batu, mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada di situ. Mereka merasa bahwa Tuhan pergi meninggalkan mereka sehingga mereka merasa supaya mereka bisa tenang, mereka bisa aman, mereka bisa merasa bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, maka mereka membuat patung lembu emas. Artinya lambang kehadiran Tuhan bagi mereka yang mereka rasakan gitu ya. Mereka memerlukan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dengan mereka. Jadi merasa bahwa perkenanan kepada Tuhan itu harus melakukan sesuatu. Bahwa Tuhan berkenan kepada mereka, Tuhan tinggal dekat dengan mereka, maka mereka perlu membuat sesuatu untuk ada di situ. Nah, tapi kalau terkait di dalam perjanjian baru, maka kita menemukan bahwa semua yang kita lakukan, baik persembahan yang kita berikan, baik kebaikan yang kita lakukan, baik semua hal yang kita perbuat, semuanya adalah kekejian di mata Tuhan. Yesaya mengatakan bahwa kesalehan kita sama seperti kain kotor. Dan Paulus mengatakan bahwa kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya orang manusia gitu ya yang mendapatkan perkenanan Tuhan secara utuh gitu ya adalah Yesus sendiri ketika dia menjadi manusia. Sehingga ketika pada saat proses pembaptisan, disitulah suara dari langit berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah,
anaknya yang tunggal ini yang menjadi perkenanan bagi semua umat manusia ketika kita percaya kepada korban penebusan yang diberikan kepada manusia. Artinya perkenanan Tuhan kepada kita bukan terkait dengan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita perbuat, tetapi perkenanan Tuhan kepada kita terkait dengan penebusan yang kita terima. Kita mendapatkan hati Tuhan bukan karena kita melakukan kebaikan, kita mendapatkan hati Tuhan bukan karena kita melakukan kesalehan, kita mendapatkan hati Tuhan bukan karena kita melakukan sesuatu untuk mencuri perhatian Tuhan, sama seperti ABG yang mencoba untuk mencari perhatian pacarnya dengan cara memberikan sesuatu, perhatian yang berlebihan sehingga mendapatkan respon balik, bukan. Tetapi perkenanan itu diberikan kepada kita karena memang Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tandanya adalah dengan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya ketika kita berbicara terkait dengan perkenanan Tuhan, kita semua ini dikenan Tuhan. Mengapa kita dikenan Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bukti dari kasihnya itu adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Nah, mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat bagaimana konteks 1 Yohanes ini ya. Yohanes menuliskan surat ini karena ada persoalan yang terjadi di dalam jemaat pada saat itu, di mana orang-orang mulai terpengaruh dengan pengajaran yang sesat, guru-guru palsu, sehingga akhirnya mereka justru meninggalkan iman mereka dari Yesus. Mereka bahkan ada mereka yang mengaku percaya kepada Kristus tapi tidak mau melepaskan hidup dari dosa. Mereka mau saja hidup di dalam kehidupan mereka masih tetap sama dengan hidup di dalam dosa. Nah, beberapa orang yang dahulu merupakan bagian dari jemaat ini meninggalkan jemaat pada saat itu. Kemudian ketika mereka meninggalkan jemaat, mereka memutarbalikkan pengajaran itu untuk mempengaruhi jemaat-jemaat yang lain lagi supaya jemaat-jemaat yang lain juga akhirnya pergi. Nah, dari segi pemahaman, ajaran sesat ini menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, Sang Mesias yang menebus manusia, atau bahwa Kristus menjelma sebagai manusia. Jadi mereka tidak percaya terkait dengan Allah yang menjadi manusia gitu ya. Kemudian dari segi etika mereka hanya mengajarkan bahwa menaati perintah Kristus itu dan hidup kudus dan terpisah dari dosa dan dari dunia tidak diperlukan bagi iman yang menyelamatkan. Jadi ini adalah konteks pengajaran sesat yang lahir di dalam jemaat pada saat itu, sehingga surat 1 Yohanes ini dituliskan kepada mereka. Nah, maksud dari penulisan ini, Yohanes menegur mereka supaya mereka paham bahwa yang pertama untuk membeberkan dan menyangkal pemahaman yang salah tersebut. Jadi ditulislah surat ini kepada mereka. Dan untuk menasihati anak-anak rohaninya, jemaat yang belum terkontaminasi atau akan terkontaminasi oleh pengajaran yang sesat itu, supaya mereka mengejar sesuatu kehidupan yang penuh dengan keintiman di dalam persekutuan antar jemaat dan juga persekutuan yang kudus dengan Allah di dalam kebenaran dan di dalam kepastian. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi di dalam konteks jemaat Yohanes ini, kalau kita mau secara jujur, hal yang demikian pun sementara ini begitu keras terjadi di tengah-tengah kehidupan kita zaman sekarang ini. Banyak kita berpikir perkenanan itu di depan, bukan di belakang, gitu ya. Maksudnya begini. Banyak kita berpikir kita mau melakukan segala sesuatu, ke gereja, beribadah, taat, saleh, supaya mendapatkan perhatian Tuhan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita menemukan kita melakukan segala sesuatu itu bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi sebaliknya. Karena kita sudah dikenan Tuhan, maka akhirnya kita hidup untuk menjadi baik. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup untuk beribadah. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita menaikkan korban persembahan ke dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita telah dikenan Tuhan melalui kasih-Nya yang telah Dia berikan terdahulu kepada kita. Untuk itu kita dapat memahami demikian, saudaraku yang kekasih, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 ini, bahwa Yohanes mengatakan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Jadi kalau kita merenungkan terkait dengan ayat ini saudaraku yang kekasih, maka kita akan menemukan yang pertama adalah perkenanan Tuhan itu digerakkan oleh kasih-Nya. Ketika Allah mengasihi saudara, ketika Allah mengasihi saya, maka di dalam kasih-Nya itu ada perkenanannya. Tidak mungkin ketika saya mengasihi seseorang atau Allah mengasihi seseorang tapi dia tidak berkenan terhadap orang tersebut. Itu sangat tidak masuk akal. Perumpamaan yang Yesus berikan terkait dengan anak bungsu yang pergi, yang kurang ajar, yang meninggalkan orang tuanya ini, meminta warisan sebelum bapaknya meninggal ini. Ketika dia kembali, apakah bapaknya menolaknya? Tidak. Kenapa? Karena bapaknya mengasihi anaknya yang bungsu ini sehingga menyambut dia, disuruh memberikan baju yang terbaik, memberikan perhiasan terbaik dan membuat pesta pada saat itu menyambut kepulangan anaknya yang bungsu ini. Itu yang terjadi. Artinya ketika kasih itu ada, maka di situ ada perkenanan. Di mana ada kasih, maka ada perkenanan. Tidak mungkin ada kasih, kemudian tidak ada perkenanan. Itu tidak mungkin. Sebab kasih itu yang menggerakkan perkenanan. Kita dikenal Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menerima kita. Kita berlomba-lomba berusaha untuk mencari Tuhan dengan konsep pemikiran yang demikian. Kita pergi ke gereja, kita melakukan segala sesuatu yang baik, kita melakukan kesalehan supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Padahal kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita sehingga Dia telah terlebih dahulu berkenan kepada kita. Makanya Yesus mengatakan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Minta maka akan diberikan. Cari maka akan ketemu. Kenapa? Karena memang kita dikenan Tuhan dalam hidup kita. Jadi artinya saudaraku yang kekasih, saudara melakukan kegiatan kegiatan kebaikan, kesalehan dalam hidup kita bukan untuk mencari perhatiannya Tuhan. Kita melakukan semuanya itu karena kita tahu bahwa kita telah dikasihi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga berapa banyak orang yang akhirnya kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan imannya, mulai mundur dari pelayanan, mulai mundur dari imannya, mulai mundur dari persekutuan, mulai mundur dari gereja. Kenapa? Karena kecewa. Saya sudah mengikuti Tuhan sedemikian rupa gitu ya. Persembahan selalu yang terbaik, perpuluhan selalu mengingatnya gitu ya. Kemudian ibadah enggak pernah bolong. Tapi kenapa Tuhan sampai hari ini saya jomblo gitu ya. Tapi kenapa Tuhan usaha saya selalu bangkrut gitu ya, selalu gagal gitu ya. Kenapa hidup saya selalu begini, rumah tangga saya hancur, rumah tangga saya berantakan gitu ya. Saya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kenapa kok saya seperti ini Tuhan? Sehingga akhirnya mulai pelan-pelan menarik diri. Mulai mundur. Karena kecewa. Saudaraku yang kekasih, motivasi kita salah ketika kita berada dalam posisi yang demikian. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita berharap Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Ketika kita belajar terkait dengan kasih Tuhan ini, maka kita harus memahami begini ya. Yang pertama itu bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dalam kondisi apapun. Allah mengasihi kita. Di dalam keadaan kita sebagai manusia yang paling berdosa sekalipun, Allah mengasihi kita. Bahkan di dalam keadaan kita sebagai manusia yang paling saleh sekalipun, Allah mengasihi kita. Dan takaran kasih yang Allah berikan kepada orang yang saleh dan orang yang berdosa adalah takaran kasih yang sama, yaitu penebusan di atas kayu salib. Takaran kasih yang sama yang diberikan kepada kita. Ketika kita sukses, ketika kita menderita, ketika kita hidup bahagia, namun kemudian kita mengalami kegagalan, takaran kasih yang diberikan kepada kita, takaran kasih yang sama. Tidak berkurang. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Sebab apa? Dia adalah Allah yang penuh kasih, bahkan Dia adalah kasih itu sendiri. Perkenanan yang Tuhan berikan kepada kita bukan terkait dengan apa yang kita lakukan, tapi terkait dengan Dia mengasihi kita, maka Dia berkenan kepada kita. Dengan demikian kita tahu bahwa ketika Allah mengasihi kita, dibuktikan dari penebusan yang diberikan kepada kita. Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita hanya masih mencari terkait dengan berkat-Nya, pemeliharaannya, tangannya, kebaikannya,
Maka saudaraku yang kekasih, saya kira kita salah memahami terkait dengan Tuhan. Sebab apa? Penebusan ini adalah berkat yang paling berharga dibanding dengan apapun juga. Saya menyembah Tuhan, saya mengikuti Tuhan, bukan untuk mendapatkan kenikmatan di dalam dunia ini. Saya menyembah Tuhan, saya mengikuti Tuhan, kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini saya gagal di dalam banyak hal. Bagi teman-teman yang lama tahu ya, kuliah saya S1 saya 8 tahun gitu ya. Melalang buana kemana-mana gitu ya. Di DO dari kampus teologi gitu ya. Gagal. Melalang sampai ke Makassar gitu ya. Jalan-jalan kemana-mana gitu. Kehilangan panggilan, kehilangan arah gitu. Sempat depresi dan sudahlah memikirkan sudah saya mau meninggalkan Tuhan gitu. Kenapa? Karena saya kok hidupnya begini gitu. Apa salah saya gitu? Kenapa begini? Terlahir sebagai anak yang anak bungsu dengan tanpa ayah gitu ya, karena saya masih bayi, bapak saya meninggal, ayah saya meninggal gitu. Hidup dibesarkan dengan orang tua tunggal selama saya sampai saat ini gitu ya. Ibu saya sama sekali tidak menikah gitu sampai hari ini. Saya sudah berusaha, ibu saya sebagai seorang pendoa syafaat di gereja, menjadi seorang yang saleh, tekun, jam doanya disiplin luar biasa ibu saya tuh. Jam 3 pagi dia udah bangun berdoa sampai jam 6 pagi, kemudian dia mempersiapkan sarapan bagi 4 orang anaknya gitu ya. Kami 4 bersaudara, saya yang bungsu gitu ya. Untuk semuanya bisa hidup, bisa menjalani hidupnya gitu. Salah apa saya Tuhan ketika saya dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa bapak saya diambil pada saat kami masih sangat kecil-kecil Tuhan? Kenapa ibu saya harus menderita demikian gitu loh. Banyak hal gitu loh. Sekolah gagal, hubungan dengan sesama gagal, pekerjaan gagal, semua serba gagal gitu loh. Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Tuhan meninggalkan saya? Satu hal yang saya paham, bahwa Dia mengasihi saya dengan mati menebus hidup saya. Jauh lebih daripada itu. Saya akan lebih memilih untuk menjadi saya yang sekarang dengan memiliki iman kepada Kristus yang telah mati bagi saya, dibanding saya hidup dalam keluarga bahagia, keluarga harmonis, memiliki ayah, keluarga yang ideal gitu, tapi saya tidak mengenal Tuhan. Sungguh celaka hidup saya, karena saya tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Semua apa yang saya miliki, kegagalan, hidup dalam situasi yang sulit, dalam titik yang paling rendah, perkenanan Tuhan tidak pernah hilang dari saya. Kenapa? Dia mati bagi saya. Kenapa? Karena Dia mengasihi saya. Jadi jangan berpikir ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita hidup di dalam penderitaan, ketika kita hidup dalam situasi yang sulit, kemudian kita berpikir Tuhan tidak sayang sama saya, Tuhan tidak peduli sama saya, Tuhan tidak berkenan kepada saya. Bro, Tuhan mati bagimu. Tuhan menebusmu. Tuhan menyelamatkanmu. Bukan dengan emas, perak, dan permata, tapi penderitaan yang lebih yang kamu alami. Kita belum pernah mengalami diseret, disorak-sorai, diejek, ditelanjangi, disalibkan, dicambuk, dihianati orang-orang terdekat. Kita belum mengalami itu. Yesus alami itu untukmu. Karena apa? Dia mengasihi. Karena apa? Engkau berkenan di matanya. Jadi jangan berpikir kita menjadi baik untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita menjadi baik karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kita mengasihi sesama karena Tuhan telah mengasihi kita. Kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita karena Tuhan mengasihi kita. Kita mengampuni mereka karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita dilukai, kita mengampuni mereka karena Tuhan telah mengampuni kita. Kita mengampuni mereka. Kita berkenan kepada orang-orang di sekeliling bukan karena kebaikan mereka, kebaikan kita, tetapi karena Tuhan telah berkenan kepada kita. Maka kita pun memberikan perkenanan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita adalah orang percaya yang dikasihi Tuhan. Perkenanan Tuhan bukan karena apa yang kau lakukan, tapi perkenanan Tuhan karena Tuhan mengasihi engkau.
yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau saat-saat ini kita berada dalam titik yang paling rendah dalam hidup kita. Kalau saat-saat ini kita berada dalam titik yang begitu sulit dalam hidup kita. Kalau saat ini kita berada dalam titik yang begitu menyulitkan hidup kita. Pandanglah salib Kristus. Itu tanda bahwa Dia mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada penebusan yang Yesus berikan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kita dapat pelajari bahwa dengan melihat salib itu, dengan melihat pengorbanan itu, dengan melihat pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan. Kita dapat hidup dengan rasa syukur yang lebih besar daripada apapun juga. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat 12 sampai ayat 16 terkait dengan kasih persaudaraan yang dituliskan oleh penulis Ibrani ini kepada jemaatnya, maka kita dapat mempelajari demikian, saudaraku yang kekasih. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Karena kita merasakan kasih Allah dalam hidup kita, karena kita merasakan penebusan Allah dalam hidup kita, semua keadaan yang kita alami itu tidak melebihi daripada berkat yang kita terima dalam penebusan yang kita terimain dalam hidup kita. Sehingga hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Saudaraku yang kekasih, ketika kita baca ayat 15-16, kita menemukan ada dua korban yang diberikan di situ. Dan kita harus ingat, dalam konsep perjanjian lama, korban yang diberikan itu terkait dengan penebusan. Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita memberikan korban untuk menebus kesalahan kita. Tapi terkait dengan Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16 ini, kita memberikan korban kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan penebusan. Tetapi kita memberikan korban kepada Tuhan karena kita bersyukur kita telah ditebus. Sehingga kita menaikkan pujian dengan mulut kita, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan dengan rasa syukur atas penebusan yang telah kita terima dalam hidup kita. Dan yang kedua, karena alasan tersebut kita akhirnya mau berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita sama-sama belajar, saudaraku yang kekasih, bahwa tidak ada hal yang jauh lebih berharga daripada penebusan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Alasan bagi kita untuk hidup di dalam dunia ini dengan rasa syukur yang begitu hebat dan memiliki kekuatan yang besar menghadapi titik yang paling rendah dalam hidup kita adalah dengan rasa syukur yang begitu luar biasa terkait dengan penebusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selama kita tidak merasakan bahwa penebusan itu adalah hal yang lebih berharga daripada apapun juga dalam hidup kita, maka ketika kita berada dalam titik yang paling rendah dalam hidup kita, itu akan membuat kita menderita dengan luar biasa dalam hidup kita ketika menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa penebusan Kristus itu jauh lebih berharga daripada apapun juga, titik yang paling rendah dalam hidup kita pun tidak akan sanggup mengambil sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena kita tahu berbicara terkait dengan kerajaan surga itu berbicara terkait dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan terkait dengan Anda memiliki kekayaan berapa banyak. Bukan terkait dengan pasangan Anda secantik apa atau seganteng apa. Bukan terkait dengan gelar yang ada di belakang namamu yang begitu panjangnya gitu. Tapi terkait dengan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau memang itu dalam proses kita mengalami titik yang paling rendah, mari kita kembali memandang seperti apa yang Ayub alami dalam hidupnya. Artinya, kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita merenungkan Ayub, maka kita menemukan bahwa penderitaan yang Ayub alami adalah izin dari Tuhan. Ayub tidak pernah tahu ada skenario di belakang itu. Ketika
iblis datang di hadapan Tuhan dan memiliki deal terkait dengan kesalehan anaknya. Iblis datang di hadapan Tuhan dan berkata bahwa saya sudah keliling dunia ini dan saya tidak menemukan ada orang yang saleh kepada Tuhan. Kemudian Tuhan tanya kepada dia, kamu udah ketemu satu orang ini belum? Disodorkan namanya, Ayub gitu ya. Kemudian iblis bilang begini, coba izinkan saja, saya cobai dia, pasti dia akan tinggalin Tuhan. Apa yang Tuhan jawab? Silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga anak-anaknya mati, harta kekayaannya, ternaknya mati. Orang yang pasangan hidupnya yang mengasihi dia mengajak dia untuk mengutuki Tuhan gitu ya. Kemudian pergi meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya yang dia bisa berharap bisa memberikan dukungan, pertolongan, nasihat terkait dengan apa yang sementara ini dia alami pun menyalahkan dia, menuduh dia dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, tanda Tuhan berkenan adalah kita tidak berhenti dicobai. Karena Tuhan percaya kepada kita. Tuhan percaya kepada Ayub. Jadi siapa tahu ketika kita saat ini dalam titik yang paling rendah saat ini, jangan-jangan kita adalah orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Selama hidup benar, tahu dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Titik apapun yang kita alami dalam hidup kita yang paling rendah, yang menekan kita, kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dan itu akan memberikan kekuatan yang besar bagi kita untuk kita bisa bangkit. Dan kita bisa melangkah maju untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, situasi yang demikian karena kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan, maka tidak membuat kita akan menjadi orang yang putus asa, tapi justru memberikan harapan yang besar kepada Tuhan. Dan ingat, Alkitab mengatakan bahwa pengharapan tidaklah pernah mengecewakan. Ketika kita memiliki rasa syukur yang besar kepada Tuhan, maka kita tidak pernah hilang harapan ketika kita berada dalam situasi yang paling rendah sekalipun dalam hidup kita. Situasi yang paling berat sekalipun dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada pengharapan dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi yang pertama, perkenanan Tuhan itu digerakkan oleh kasih-Nya kepada kita. Allah mengasihi kita, Dia menebus kita dan tidak ada berkat apapun yang jauh lebih besar daripada penebusan itu. Yang kedua, karena kita menyadari hal tersebut, maka akhirnya kita hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan perhatikan ini saudaraku yang kekasih. Dalam poin yang ketiga ini, semua yang kita miliki dalam hidup kita ini akan menghasilkan, akan melahirkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi perkenanan Tuhan itu di belakang, bukan di depan. Gitu ya, kita harus paham ini. Banyak orang melakukan kebaikan untuk mengejar perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Dan kita memiliki rasa syukur yang besar kepada Tuhan, akhirnya melahirkan kebaikan, kesalehan, ketaatan di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi. Begitu juga ketika kita berbicara terkait hubungannya, bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki pasangan, mengerti akan hal ini gitu ya. Ketika diterima cintanya gitu, diterima perasaannya, apa yang terjadi? Terjadi transformasi gitu ya. Dulu nggak suka mandi, akhirnya suka mandi. Dulu nggak suka bangun pagi, akhirnya suka bangun pagi. Dulu nggak suka ke gereja, akhirnya suka ke gereja, gitu ya. Walaupun awal-awal hanya karena nemanin pacarnya, tapi ketika Roh Kudus menjamah, menyentuh hatinya, akhirnya justru lebih taat daripada pacarnya, gitu ya. Ya, itu banyak terjadi, gitu ya. Itu yang terjadi. Ketika dalam hubungan kita dengan sesama pun demikian. Ketika cinta kita disambut, gitu ya. Kita bersyukur bahwa kekasih kita ini mencintai kita dan merasakan cinta itu luar biasa dalam hidup kita, maka akan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam berhubungan. Kalau sendiri benar-benar mencintai pasangannya gitu ya, dan pasangannya itu nggak suka kalau kita suka stalking mantan gitu ya, maka otomatis kita akan meninggalkan mantan.
dan fokus kepada Dia. Kalau benar-benar kita mencintai pasangan kita dan pasangan kita mencintai kita benar-benar dan dia tidak suka dengan hobi kita yang tidak benar sama seperti minggu yang lalu, maka kita pun akan meninggalkan hobi kita yang enggak benar itu untuk lebih dekat dengan pasangan kita. Ketika kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan pasangan kita dan kita tahu bahwa kita mencintai dia dan dia mencintai kita dan kita benar-benar merasakan bahwa dia lebih berharga daripada apapun, sahabat pun bisa ditinggalkan. Jam nongkrong, ayo nongkrong ke sini Pak, gitu ya. Wah, enggak bisa nih. Ada ratna nih yang harus dijaga gitu ya. Ada ratna gitu ya, udah janjian gitu. Ya, begitu. Saya bisa bicara begini ya karena kesaksian pribadi gitu kan. Ketika saya mencintai istri saya, ketika saya setelah dari Makassar kemudian saya ke Jogja, lanjut lagi kuliah gitu ya. Dan akhirnya bertemu kembali dengan istri saya pada saat itu. Dan saya akhirnya sadar bahwa saya sudah terlalu jauh melanglang buana gitu ya. Dan akhirnya saya memilih, oh ini sudah, saya putuskan dia salah satu-satunya, dia yang akan menjadi pasangan saya di kemudian hari. Saya mulai meninggalkan semua. Tempat nongkrong saya tinggalkan, teman-teman cewek saya tinggalkan gitu ya. Saya batasi dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar gitu. Kalau dulu sebelum kami jalan kembali, jam 12, jam 1 itu masih di jalan gitu sama teman-teman nongkrong gitu. Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena ada jam telepon gitu. Jam 10 itu udah jam di mana kami berkomunikasi. Jadi saya hanya ada di kos gitu ya dan teleponan. Nggak bisa lagi gitu. Kalau dulu jam demikian harus pergi keluyuran kemana-mana gitu ya, nongkrong bareng teman gitu ya, minum-minum sama teman-teman gitu, minum air putih sama teman-teman gitu. Tapi ketika sudah memiliki pasangan dan mencintai pasangan, akhirnya mulai meninggalkan itu semua. Akhirnya jam 10 ya sudah di kos gitu ya, waktunya teleponan. Gitu. Dulu suka ngerokok gitu ya, dan pasangan gak suka saya ngerokok gitu ya. Saudaraku yang kekasih laki-laki, kalau seandainya berkata saya ketemu rokok duluan dari kamu, berarti kamu adalah orang yang paling bodoh. Ih serius, kamu sakit, siapa yang ngerawat kamu? Rokok kah? Istrimu yang akan merawatmu gitu ya. Dan akhirnya mulai pas waktu ketemu, bau apa ini? Aroma apa ini? Bakar sampah di mana ini? Gitu ya. Akhirnya mulai nggak suka kan ketika ketemu dengan aroma yang demikian karena saya mencintai dia dan menganggap dia lebih berharga daripada rokok gitu ya. Dan saya kayak kasus saya pribadi gitu ya. Saya meninggalkan, melepaskan. Pertama-tama melepaskan sedikit-sedikit dan akhirnya benar-benar melepaskan semuanya itu. Kenapa? Karena pasangan saya nggak suka saya seperti itu. Nah kalau seandainya dengan manusia saja kita tahu untuk melakukan yang demikian, apalagi dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Bukan kita yang mencari Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan mencari kita terlebih dahulu. Bukan karena kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dan karena kita tahu bahwa tidak ada berkat apapun yang lebih besar daripada penebusan yang Tuhan berikan kepada kita, maka akan melahirkan rasa syukur yang begitu besar dalam hidup kita. Dan rasa syukur yang begitu besar dalam hidup kita memberikan kita kekuatan untuk menjadi lebih baik. Mari kita perhatikan ini saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca di dalam surat Korintus, pasal yang kelima ya, 1 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat ke-9 ini, maka kita akan menemukan satu peristiwa yang luar biasa saudaraku yang kekasih. Paulus berkata begini kepada mereka, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah perhatikan ini, di dalam LAI memberikan terjemahan dari bahasa aslinya dengan kata berkenan kepadanya. Saya lebih tertarik untuk kita menggali kata berkenan kepadanya ini. Ini kan konteks di mana Paulus sementara berbicara terkait kehidupan kita ketika hidup dan mati. Bagaimana, apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak. Kita tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang diberkati dengan karunia-karunia rohani yang begitu luar biasa. Tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang percaya. Mereka masih hidup di dalam konflik, mereka masih hidup di dalam prostitusi, mereka masih hidup di dalam dosa.
Bahkan mereka sendiri pun juga menolak kerasulan Paulus pada saat itu. Dan Paulus menegur mereka, bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup di dalam tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dan akhirnya Paulus mengajarkan mereka untuk kamu harus hidup dengan iman, hidup dengan percaya. Baik kamu hidup saat ini maupun ketika kamu mati, kamu percaya kepada Kristus. Nah, kata yang dipakai oleh Paulus di sini diterjemahkan oleh LAI dalam terjemahan baru itu adalah berkenan kepadanya. Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, maka kita menemukan ini. Karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya. Dan bukan hanya itu saja, kita lihat di dalam New King James Version pun juga begitu, to be well pleasing Him. Jadi kita menjadi baik bukan untuk mendapatkan perkenanannya, kita menjadi baik untuk menyenangkan hatinya. Karena Dia telah berkenan kepada kita, karena Dia telah mengasihi kita. Karena Dia telah mati bagi kita, karena Dia telah menebus kita, maka kita menjadi baik. Supaya apa? Bukan dikenan, supaya kita menyenangkan hatinya. Itulah pembaharuan hidup yang terjadi dalam hidup orang percaya. Kita menjadi baik untuk mendapatkan, bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita menjadi baik untuk mencuri, bukan untuk mencuri perhatian Tuhan. Kita menjadi baik karena kita tahu kita telah ditebus, maka kita mau menyenangkan hatinya. Itulah kehidupan orang percaya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Paulus mengatakan itu bahwa kita pergunakanlah waktu dengan bijak karena hari-hari inilah hari yang jahat. Dan perhatikan saudaraku, dosa itu bersifat merusak dan menyebar. Paulus mengatakan itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan bayangkan saja dalam jangka waktu yang semakin ke depan ini, artinya apa? Dosa semakin merusak dan semakin menyebar di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan bijak, kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, kita tidak menyadari bahwa Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menebus kita, dan ada rasa syukur yang begitu hebat kepada Tuhan, maka kita pun bisa tergoda dengan apa yang dunia tawarkan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita pergi ke tempat yang lain, mencari pertolongan di tempat yang lain. Dan bahkan mungkin kita berpikir, kita harus melakukan segala sesuatu dulu, supaya Tuhan memberikan perhatian kepada kita. No. Tuhan mengasihi kita. Dan karena Dia mengasihi kita, maka Dia berkenan kepada kita. Kesadaran akan hal inilah yang menjadi titik balik kita untuk menjadi lebih baik. Selama kita tidak menyadari terkait dengan berkat penebusan ini dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah sampai pada titik balik untuk menjadi baik di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita belajar. Kita menjadi lebih baik, bukan untuk berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi lebih baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia berkenan kepada kita. Nah, biarkan firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Ada 3 hal ya, terkait dengan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan digerakkan oleh kasih Tuhan. Dan Allah mengasihi kita. Buktinya adalah penebusan yang diberikan kepada kita. Dan tidak ada satupun berkat yang lebih besar daripada penebusan yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, karena kita menyadari hal tersebut, maka kita akan hidup dengan rasa syukur yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita akan terus mencari Tuhan, memberikan pujian, memberikan penyembahan kepada Tuhan. Karena rasa syukur yang besar itu. Dan karena kita memiliki rasa syukur yang besar itu, maka akan melahirkan perubahan, melahirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Karena kita tahu kita hidup untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami belajar terkait dengan perkenanan Tuhan. Kami mengerti bahwa bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu Engkau berkenan kepada kami melalui penebusan pilihan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk menerima penebusan itu dalam hidup kami. Ajar kami untuk menyadari segala hal ini Tuhan, segala hal ini Tuhan,
sebagai berkat yang lebih besar daripada apapun ini Tuhan, dalam dunia ini Tuhan. Sehingga akhirnya menimbulkan rasa syukur yang begitu besar dalam hidup kami. Dan akhirnya melahirkan kebaikan, perubahan hidup kami di hadapan Tuhan. Kalau saat-saat ini kami berada di titik yang paling rendah, banyak persoalan, banyak situasi, banyak masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Ajar kami untuk memandang penebusan yang Tuhan berikan bagi kami di atas kayu salib sebagai tanda kasih Tuhan kepada kami. Sehingga kami tidak berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kami. Kami tidak berpikir bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kami. Kami tidak berpikir bahwa Tuhan marah kepada kami. Tapi kami dapat melihat Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau menebus kami. Tuhan mau mati bagi kami. Terima kasih Bapa, biarkan firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga kami terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan yang benar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Kami memuji kebesaran Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
kami berterima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk hikmat-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman, melalui kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarkan ibadah ini Tuhan menjadi api yang membakar kami. Ketika kami kembali, kami hidup dalam semangat yang percaya, iman yang bertumbuh kepadamu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bisa melewati setiap tantangan, rintangan yang sementara ini kami alami Tuhan. Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu membawa syafaat kami kepada Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan saat ini Tuhan, ketika kami berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu atas kami juga Tuhan. Untuk itu kami berdoa bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, menteri dan jajaran yang membantu presiden, sampai kepada kepala-kepala daerah yang Tuhan telah angkat Tuhan untuk memimpin setiap daerahnya masing-masing Tuhan. Biarkan mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka bisa menjalankan setiap program dengan baik Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi tenaga kesehatan yang terus berjibaku untuk berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Dan ajar kami Tuhan sebagai masyarakat di Indonesia ini Tuhan, untuk teredukasi terkait dengan hal ini Tuhan, sehingga kami boleh berjaga jarak Tuhan, menggunakan masker dan juga sering melakukan kebersihan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga menjadi bagian dalam proses kesembuhan atau melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap adik-adik kami yang akan menghadapi ujian akhir nasional. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa melewatinya dengan baik, mempersiapkannya dengan baik, sehingga mereka bisa menghadapi ujiannya dengan baik, sehingga dapat mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Bagi mereka yang masih bergumul dengan masa depan mereka, Tuhan jamah hati mereka, Tuhan lawat hati mereka, sehingga mereka dapat menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang dalam usahanya, Tuhan memberkati, Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap jemaat Tuhan yang memiliki usaha di tempat ini Tuhan. Jemaat yang dalam pekerjaan juga Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami masing-masing. Jemaat yang hidup di dalam berbagai macam pergumulan, kami berdoa Tuhan menjadi jawaban atas kami semua, menjadi jawaban atas setiap pergumulan yang sementara kami alami saat ini Tuhan. Dan biarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan memberikan pengharapan yang besar kepada Engkau Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mau mati bagi kami, Tuhan mau menebus hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga untuk acara Family Day. Tuhan memberkati sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kami bisa membangun kesehatian, kami bisa menyatukan visi, kami bisa menyatukan hati kami sebagai keluarga Shine Surabaya ini Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati setiap kami. Para panitia yang mempersiapkannya, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka. Berikan hikmat, berikan kesabaran, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah dirancangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini syafaat kami naikkan kepada Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan waktu bagi kita untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.